Nama saya Astro Wibowo. Saya salah satu anggota dari Pena Hitam. Untuk kesibukan, saya masih sibuk dalam urusan ilustrasi. Ya, untuk tahun ini memang saya lebih ke ilustrasi sekarang. Ilustrasi dan mengurus studio gambar. Seperti itu. Ya, perkenalkan, nama saya Angki. Kesibukan sekarang ini lebih banyak freelance sih. Freelance ini entah desain, gambar, ataupun coding. Tapi lebih banyak itu berkegiatan dalam hal ini urus komunitas. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Zain. Saya dari Pena Hitam. Ya, kesibukan saya menggambar sama sekolah sih. Karena saya anak sekolah. Awal pertama buat Pena Hitam Chapter Palu itu memang kalau dari dulu saya ingin masuk di Pena Hitam, cuman kan yang dulu kan yang saya pikir Pena Hitam itu cuma ada di Jawa dan ya hanya sekedar lihat di feed atau apa. Dan sekarang pada saat itu Pena Hitam membuat postingan soal ingin membuka chapter di berbagai daerah di Indonesia kan. Jadi pada saat itu ya saya ingin buat, dan juga di situ saya pertama kenalan dengan ini si Anggi ini, karena kita sama-sama satu kesukaan. Dan ya pada hari itu juga kita langsung buat artwork untuk logo, email, dan untuk segala macamnya seperti itu. Ya, jadi benar waktu itu ketika lihat postingan bahwa Pena Hitam Pusat ini mau buka cabang untuk siapapun yang siap jadi pengurus di masing-masing chapter, kita langsung inisiasi itu, langsung kita gambar logonya kita seperti apa, kita buat email, buat akun IG, kemudian kita buat ini, kita chat langsung ke akun Pena Hitam Arts bahwa kita ingin bertanggung jawab untuk menginisiasi Pena Hitam Chapter Palu. Dan pada saat hari itu juga kita langsung diterima untuk mendirikan Chapter Palu. Kurang lebih seperti itu sih sejarahnya. Kalau dari saya, menggambar dari SD sih, suka menggambar. Cuman untuk masuk seperti komunitas seperti ini nanti 2020. Ya, 2020. Jadi sebenarnya kalau untuk menggeluti dunia ilustrasi pun dari sebelum join Pena Hitam sudah aktif dalam dunia ilustrasi, sama halnya kayak Zen tadi. Jadi dari kecil memang sudah hobi menggambar begitu. Jadi mulai tahun 2015 mulai diserusi dalam hal ilustrasi. Cuman pada saat itu fokusnya masih font saja atau lettering. Semakin lama berkembang, kemudian menggeluti artwork juga sudah, kemudian kita dirikan komunitas dan aktif sampai sekarang. Ya, kalau saya ya sama sih seperti mereka berdua. Ya dari dulu memang suka menggambar, dan juga kalau untuk aktif di dunia ilustrasi saya mulai dari 2017 sampai sekarang. Itu kalau aktif maksudnya menerima jawab atau apapun yang di dalam bagian ilustrasi dari 2017. Belum, tidak pas Pena Hitam dibuat, dan tidak pas Pena Hitam dibuat baru kita berbuat juga. Iya. Cuma kan pasti beda pas ada komunitas baru kita lebih aktif kalau lagi menggambar. Punya ruang untuk kan. Iya. Sama halnya dengan pembentukan komunitas, entah perkumpulan apapun itu, pada umumnya kita ingin mewadahi teman-teman yang satu hobi lah, atau yang satu sefrekuensi dalam membuat satu karya seni. Jadi kan kita di dalam ini yang suka-suka, mungkin yang sebutannya orang yang dark art begitu ya. Jadi kita ingin kumpul orang-orang yang begitu, kita ingin mewadahi orang-orang seperti itu, bahwa kalian tidak perlu menggambar sendiri. Kita ada teman-temannya kami nih, kita bikin satu wadah, kita bisa bertukar pikiran, berbagi, bersenang-senang bersama, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk memilih dark art sebagai identitas dalam berkarya itu seperti apa ya? Karena memang kalau saya dari SMP memang sukanya itu ya berawal dari aliran musik yang saya sukai dulu, dari
saya sukanya metal, musik metal, musik keras lain. Dan memang yang pertama yang saya lihat itu selain dia punya musik ya artworknya, mau dari cover album atau dari t-shirt. Dari saya jatuh cinta lah dari sama artworknya untuk pertama kali. Jadi ya bagaimana dari awal itu dan terus saya kembangkan ya bisa kalau ya seperti itulah, dari cinta dari aliran musik. Saya sih awalnya sebenarnya tidak terlalu cuman makin kesananya untuk dengar lagu, saya makin suka lagu-lagu yang ya agak dark lah. Di situ saya mulai suka gambarnya, lagunya, semuanya lah. Di situ saya berpindah untuk menggambar gitu jadi yang lebih dark seperti itu. Ya kalau saya sendiri tertarik dengan dark art ini sebenarnya sudah lumayan lama, mulai dari banyak hal yang mempengaruhi kita kenapa sampai suka sama hal yang seperti itu. Misalnya dari tontonan, dari bacaan, dan ya kayak dua orang temanku tadi jelaskan tentang apa yang kita dengarkan juga itu sangat berpengaruh. Apalagi ini kan soal artwork ini berkaitan erat sekali dengan musik, jadi selalu itu tidak bisa dipisahkan bahwa kita mendengarkan sesuatu yang ekstrim ya artworknya juga pasti yang ya ekstrim juga, kurang lebih seperti itu. Kamu orang ini bisa menggambar yang lain, warna-warna gitu. Sebenarnya bisa sih. Ya Tapi kalau dalam komunitas pena hitam, dalam komunitas pena hitam apa terikat harus basetan? tidak juga. Tidak, sebenarnya kalau di pena hitam itu kita membuat wadah untuk orang yang suka dan menggambar dan juga satu tujuan seperti itu. Kalau cuman memang karena itu memang mungkin yang gabung juga ya sama sih, sama kesukaannya sama kayak kita. Jadi ya kalau orang lihat mungkin kalau masuk pena hitam harus gambarnya harus seram, tidak juga sebenarnya. Tidak harus. Dapat yang gitu sih, tapi sebenarnya tidak gitu. Sebenarnya sih kalau saya dengan cara memperkenalkan itu dengan memberitahu mereka kalau gambaran-gambaran yang saya buat ini bukan berarti saya ya lebih ke setan-setan, tidak, itu lebih apa yang saya pikirkan, yang apa yang saya rasakan, seperti itu sih. Berarti kok pikir setan terus ya? Seperti itu. Apa kadang yang saya pikir, karena semua punya emosi, itu dia cantumkan di dalam gambar-gambarnya itu. Ketika dia senang dia menggambar yang senang-senang seperti itu. Kalau saya kan lebih ke sana-kesananya ya seperti itu. Cuman untuk positifnya sih tidak semua yang begitu arahnya ke sana. Oke, jadi ini sebenarnya sudah melekat jadi kayak stigma itu ya, karena dalam bentuk visual pun orang-orang langsung mengira oh kau satanisme ya, gambarmu begini tengkorak. Sampai berapa kali saya biasa story gambar tuh orang-orang komen, wih Kak Angki support Illuminati ya. Padahal tidak, itu cuman bentuk representasi dari apa yang kita rasakan, kurang lebih seperti itu. Dan ada beberapa faktor sebenarnya kenapa gambarnya kita itu cenderung ke area yang brutal atau tengkorak-tengkorak yang gelap seperti itu. Nah bisa jadi brief dari klien maunya seperti itu memang, dan juga kita cari topik yang sesuai dengan permintaan band misalnya mereka mau sesuatu yang liriknya sesuai dengan ini ya sudah kita eksekusi dengan interpretasi kita terhadap kemauan klien, kurang lebih sebenarnya seperti itu. Dan soal memberikan pemahaman kepada masyarakat umum ini sebenarnya bukan tugasnya kita, cuman sekali lagi kita mau tekankan di sini bahwa kita ini tidak ada terkait dengan satanisme atau kultisme begitu. Tidak ada gitu. Ya karena banyak sih memang dari awal lihat apa kamu bikin ini komunitas punya setan atau apa, terus sebenarnya itu kalau memang ada kita buat pertunjukan yang ya orang pikir itu lah kita menyembah setan atau apa, sebenarnya tidak. Itu arti sebenarnya dari acara kemarin itu kayak ada pemaknaan yang yang tersembunyi, karena tujuh tersembunyi karena apa yang mau dikasih tahu bahwa hal negatif yang kamu bilang ini setan atau apa sebenarnya ada di dalam dirinya kalian sendiri ya. Sebenarnya itu. Dan juga kalau kalian melihatnya gitu seperti apa ya
ya bagaimana kita mau mengemas yang hal negatif yang ada dalam dirinya orang, maksudnya bukan hal negatif dalam hal apa ya, maksudnya Bentuk emosi. bentuk emosi atau apa sebenarnya ada di dalam dirinya kalian semua, dan itu yang kita coba visualkan dalam bentuk gambar dan lain-lain. Tapi kamu ini jual gambar. Kalau jual gambar itu usaha mandiri dari Ada beberapa dari kalian. ada. Yang saya lihat ini saya mau bilang yang pada saat pertama kita buat acara yang ada waktu lalu di suatu tempat itu di cafe Puki Corps itu, pertama memang orang datang lihat, gambar setan semua, cuman yang datang banyak, dan juga memang pertama kesannya itu apa sih ini begini, cuman pada saat kita tampilkan ini loh dark art ini mereka cukup juga sebenarnya cukup terhibur, cukup senang, dan juga ya itu seperti yang kita bilang tadi, sebenarnya yang saya bilang tadi kan, ini dark art ini sebenarnya ada dalam diri gitu. Jadi pada saat mereka lihat ya mereka suka, walaupun tidak banyak juga sih maksudku, tapi pada saat itu datang mereka cukup senang dan antusias dan tanya lagi kapan lagi dibuat. Oh iya, nanti dengan skala lebih besar. Kalau saya sih gambar yang saya buat lebih menjelaskan tentang apa yang saya rasa, seperti itu, apa yang saya pikirkan, dan kadang apa yang terjadi di kehidupan saya, seperti itu yang saya cantumkan ke dalam gambar-gambarku, itu yang saya rasakan, seperti itu. Ya kalau saya representasi dari apa yang, kalau misalnya ini bentuk komisi dari artis lain, misalnya musisi, yang pasti kita harus interpretasi dulu dari apa yang mereka inginkan begitu. Selebihnya sisa ini saja mengalir begitu saja sebenarnya kalau untuk artwork ini sendiri. Misalnya dari klien briefnya A, B, C, D dan lain-lain, kemudian kita kembangkan dengan imajinasi sendiri, itu yang sebenarnya yang lebih menjual dan membuat karakteristik tiap ilustrator di PAL itu pastinya berbeda-beda. Karena yang pertama mereka mungkin referensinya berbeda-beda, atau dari bentuk imajinasinya lah, semua orang pasti sudah berbeda. Jadi itu yang membuat karya dari masing-masing kita yang tergabung di sini itu pastinya akan berbeda. Gitu. Kalau dari saya yang ingin saya sampaikan sama dari karya saya, kalau untuk karya saya sendiri saya lebih banyak memainkan tinta hitam dan putih. Ada sih warna, cuman saya lebih banyak ke hitam. Itu karena itu dari keresahan dan perasaan saya sendiri, karena ya kita semua punya dark things yang dalam dirinya kita, dalam apa. Jadi saya mencoba memvisualisasikannya seperti itu. Kalau bicara nyaman dengan tidak nyaman sebenarnya relatif sih, cuman maksudnya kita kan sejak pertama launching kita sudah jalan buat kegiatan beberapa kali dan diajak juga untuk collab dalam bentuk support. Kita nyaman sih karena kita langsung dapat di pasarnya gitu. Jadi kan kita ini terlahir, ya teman-teman ini juga latarnya kan anak-anak musik underground. Jadi memang berkenaan itu dari bentuk visual apa yang kita buat, teman-teman musik juga pastinya suka dengan hal itu. Jadi ya dari situlah timbul kenyamanan ini yang tadi ditanyakan. Kemudian terlahir dari situ barulah muncul kita selalu buat kegiatan visualnya pasti dipercayakan ke Pena Hitam, teman-teman Pena Hitam yang eksekusi artworknya, logo dan lain-lain. Nah itu yang membangun ekosistemnya kita di PAL ini akan semakin hidup, karena dimana kita untuk visual ini kita mulai membuat satu wadah di mana kita bisa terkumpul di dalam untuk bertukar pikiran. Itu sebenarnya yang penting. Yup. Oke, jadi kalau saya sebenarnya saya tidak bisa mengklaim bahwa diri saya punya kapasitas untuk membicarakan soal perkembangan dunia ilustrasi di Palu. Cuman dari yang saya lihat,
kacamata saya sebagai orang yang baru terjun dunia ilustrasi di Kota Palu ini, kita melihat bahwa orang-orang dari dulu itu bergeraknya individu. Jadi tetap diperkuat itu personal brandnya. Jadi ketika kita membuat satu komunitas seperti ini, kita ini saling berbagi itu di dalam. Jadi maksudnya kedepannya itu kita akan mempunyai satu visualisasi yang sama. Kita membuat suatu kolektif komunitas di mana artworknya itu kita saling support untuk artis-artis yang kecil atau ilustrator-ilustrator yang baru memulai karirnya dalam dunia gambar. Itu juga menjadi salah satu fundamental bahwa kita di dalam ini saling support, itu intinya. Ketika mungkin ada teman kita yang baru mulai menggambar tapi satu hobi dengan kita mungkin visualnya yang brutal-brutal, ya sudah kita bantu saling support di dalamnya, kita saling membagikan postingan bahwa oh ini lihat teman saya bisa gambar ini, teman saya bisa gambar ini, kayak begitu. Itu inti sebenarnya, karena dari dulu memang orang individu kita masing-masing, ya tidak bisa dipungkiri tuh orang berjual sendiri-sendiri. Cuman dalam halnya kita ini saling mensupport ekosistemnya kita di dalam, ada musik, visual dan lain-lain. Kita harus bentuk yang namanya satu komunitas begini supaya saling menunjang. Ya, karena betul yang dibilang tadi, banyak sebenarnya ilustrator yang jago dan keren di Palu, banyak. Contohnya ada beberapa yang kalau di medsos lah kayak pada saat saya posting karya atau apa, banyak yang bilang bagaimana kalau gambarku begini oh iya bagus, kenapa tidak ini. Sebenarnya lebih ke arah apa ya, malu saja sebenarnya dorong gitu ya, mau ekspresikan anunya. Cuma kalau mau dibilang jago ya banyak sebenarnya yang bagus. Cuma ini saja cara mereka masih belum saja untuk muncul. Berarti masih malu karena iya banyak sebenarnya. Ada yang mungkin takut untuk dijudge, kan banyak gitu. Iya. Iya, karena media sosial. Iya sih, bagus media sosial. Nah, yang pasti yang pertama itu kita punya grup sendiri di WhatsApp di mana masing-masing perwakilan chapter itu ada di dalamnya. Jadi kita ketika mungkin ada ide baru, ada teman-teman mau mensarankan suatu konsep, itu bisa dipostingkan di situ. Jadi kita tetap up to date, oh chapter ini mau bikin ini, chapter ini mau bikin ini, kayak kurang lebih seperti itu. Yang selain itu lagi, masing-masing ilustrator yang sudah baku tahu, oh ini orang Palu nih, oh ini asal kota ini, asal kota ini, kita saling supportnya itu dari sosial media. Jadi mungkin kita saling follow, kalau mungkin mereka sedang ada postingan kegiatan apa atau punya artwork yang sedang dipamerkan atau dijual, kita saling support dengan bentuk share. Jadi itu dua contoh kecil cara bagaimana kita menjaga silaturahmi dengan teman-teman chapter luar supaya tetap kompak. Kalau di chapter Palu sendiri Gimana? menjaga treatment di chapter Palu sendiri gimana? Kalau dari kita, apakah ada rapat bulanan? kalau kita sih sebenarnya ya, kita dalam 1 bulan kita ada buat suatu kegiatan. Jadi dalam 1 bulan itu ada 2 kali yang namanya mager, malam gambar bareng. Namanya kreatif Ya, sekali. namanya kreatif sekali. Ya, jadi bentuk silaturahminya kita itu ya kita, maksudnya di malam itu kita maksudnya jamming gambar bareng sama-sama, cerita masalah ini masalah itu, teknik gambar atau segala macam. Jadi kita menjaga silaturahminya di situ, dan di situ sih kita juga momen untuk barangkali ada yang mau gabung, jadi sekalian aja. Ya. Di luar itu mungkin kita kumpulnya ini sih di komunitas musik kan. Tidak bisa dipungkiri ya, kita semua ini backgroundnya di satu skena yang sama juga. Jadi ketika kita bahasnya musik, otomatis nanti artworknya bisa begini, nanti artworknya bisa begini. Jadi pembahasannya selalu nyambung ketika kita di skena musik dan kita di komunitas sendiri begitu. 10 tahun terakhir sebenarnya belum kita tidak memiliki struktural seperti organisasi-organisasi resmi lainnya, namun dalam halnya kolektif ini masing-masing itu punya penanggung jawab, istilahnya sebetulnya penanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab atas chapter ini. Namun untuk sejak tahun kemarin itu mulai dikonsepkan bahwa kita arahnya nanti ke suatu organisasi, jadi bakal ditentukan kota umumnya siapa. Jadi di masing-masing chapter ada ketua chapter ini, dan ini sebenarnya
hal yang bisa dibilang dari dulu seharusnya bisa dibikin memang seperti itu, karena untuk keberlanjutan satu chapter ini bisa ditentukan dari aturan-aturan yang ada di dalamnya. Nah, itu sudah mau dibuat dalam bentuk formal, dalam bentuk organisasi biar lebih terstruktur semuanya. Itu yang sedang dikonsepkan beberapa bulan terakhir ini. Jadi dari dalam grup WhatsApp tadi itu kita biasa buat meeting online rutin. Jadi di tiap meeting itu selalu di-shuffle siapa yang bakal pimpin rapat online-nya. Jadi masing-masing itu kita akan bahas bagaimana perkembangan tiap chapter. Nanti bakal ada penyusunan ADART misalnya kayak begitu. Cuma seperti yang saya katakan pertama waktu kenapa kita setuju untuk buat pena hitam ini diadakan chapter di Palu pena hitam, karena kalau saya pribadi memang dulu pada saat pertama tahu ini pena hitam, saya dari dulu pengen masuk atau dari dulu pengen bertanya apakah bisa pena hitam di Palu. Itu tahun sekitar 2015an lah lalu itu. Cuma pada saat itu ya saya juga tidak tahu kenapa lalu itu tidak berani untuk bertanya atau apa pada yang di bagian sana kan. Jadi saya pendam saja dulu lah. Pada saat di 2021 kemarin ya itu mereka langsung buat untuk chapter di bagian daerah. Jadi saya tanpa pikir langsung buat. Tidak ada, dan alasan utama sih karena ya memang ideologi dan ideologi dan prinsipnya yang saya dan teman-teman suka, dan pena hitam juga seperti itu. Makanya kita pikir kalau untuk buat yang baru sebenarnya Bakal sulit. jadi ya Jadi makin tak pecah, makin banyak juga komunitas. Nah, jadi kan begini, maksudnya kalau misalnya kita membuat komunitas baru di Palu ini kan sudah ada yang sedang eksis sekarang ya, sadat untuk teman gambar. Jadi ketika kita ingin membuat satu komunitas baru, sedangkan kita ini tergabung di komunitas gambar yang sudah ada juga. Namun ada pembedaan. Kenapa kita kita ambil yang pena hitam chapter Palu? Kenapa kita tidak buat organisasi gambar sendiri begitu? Karena yang pasti yang pertama visinya kita ini sudah sama persis dengan apa yang kita lihat di pena hitam itu sendiri. Nah, namun kalau saya pribadi lalu tahun 2017-an begitu kalau nggak salah, itu pernah ikut yang namanya Illuminator School. Jadi pada saat itu bisa dibilang suatu perkumpulan teman-teman gambar yang lumayan besar lah saat Indonesia, namun tidak terorganisir juga, dan pada akhirnya bubar. Nah, kemudian pada saat beberapa tahun terakhir ini memang pena hitam ini sudah paling eksis dalam hal sharing, dalam hal postingan, kegiatan dan lain-lain, aktif lah, dan kita visinya juga ke arah situ. Kita ingin membuat sesuatu wadah komunitas yang temanya sama, kegiatan-kegiatannya juga sama, sifat kolektif dan lain-lain. Sudah, kita memiliki visi yang sama, kita ambil yang itu. So, kita bentuk pena hitam chapter Palu. Tidak menutup kemungkinan kan bisa buat juga karena tidak terorganisir seperti komunitas sebelumnya. Ya, itu kenapa beberapa pertemuan terakhir kita secara nasional kita bakal membuat ini dalam bentuk terorganisir, dan itu yang sedang diusahakan untuk sekarang. saya berbicara tidak masalah definisi tentang apa ya, untuk saya pribadi. Jadi kalau untuk saya pribadi, kalau pameran itu maksudku dia itu fungsinya sebenarnya penting bagi seorang ilustrator yang atau dia sebagai artis atau apa sih, karena di situ bisa kita memvisualkan, maksudnya mengekspresikan dengan karya-karyanya kita untuk kita tujukan kepada orang. Maksudnya bisa juga dari pameran kita bisa menyalurkan apa yang kita buat, apa yang kita rasakan, apa yang ingin kita sampaikan lewat gambar, dan kita tujukan pada orang-orang. Teman-teman ingin bergabung sama pena hitam kita, sebenarnya tidak ada sih bentuk kayak kalau ada yang berpikir harus isi formulir atau apa, tidak, cukup datang saja pada saat mungkin kalau memang malu sebenarnya
tidak ada sih kita mau bagaimana. Sebenarnya kalau pada saat kan kita buat mager itu yang satu bulan 2 kali, mungkin bisa datang ke situ langsung join saja. Kita tidak formal sekali juga, malahan kita santai sekali saja orang. Punya media sosial juga bisa tanya di situ. Ya mungkin kalau malu tuh langsung datang tanya saja dulu di IG atau apa dan Nah, gabung. lebih mudah. Kita orangnya santai men.